Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya nyambung salat tarawih dan witir di Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentu hadir bersama kita para tuan guru, para sesepuh, para tokoh pengurus DKM, para ustaz-ustadzah, semuanya orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang-orang yang insyaallah istiqomah untuk memakmurkan masjid kita khususnya di bulan Ramadan. Walaupun mungkin tidak semakmur waktu awal-awal ya, ini udah agak jarang nih. Mudah-mudahan insyaallah ini orang-orang pilihannya nih yang sampai penghujung ya, sampai lebaran. Udah mau lebaran ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk lanjut mengisi Ramadan kita dengan berbagai macam amal soleh, terutama tarawih kita, witir kita, dan berbagai macam amal soleh yang lain. Tapi lebih dari pahala, keberkahan dan hal-hal yang lain dari ibadah-ibadah kita, tentu kita juga seharusnya bisa memetik pesan, mengambil pelajaran apa. Karena biasanya syariat Allah itu, Allah SWT mensyariatkan ibadah itu bukan hanya kemaslahatan nanti saja di akhirat berupa pahala, ya kan? Umpamanya orang-orang yang berpuasa Allah kasih balasan nanti di akhirat sebuah surga yang masuknya saja melalui pintu yang khusus, sangat spesial. Itu balasan-balasan seperti itu biasanya dalam ibadah itu semuanya ada. Tapi sebetulnya lebih dari itu, syariat Islam ini ketika dilakukan dengan baik, dengan benar, itu sebetulnya ada pesan, ada faedah yang bisa kita rasakan. Pokoknya orang sering kita dengar nasihat ulama, siapa yang kepengen rezekinya gampang, banyak beristighfar. Siapa yang kepengen hatinya tenang, banyak berzikir. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, mudah rezekinya, silaturahim. Siapa yang kepengen ini, kepengen itu, dan seterusnya. Memang benar. Itulah keistimewaan. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala memang menjanjikan ya. Pokoknya Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, banyak-banyak bersilaturahim. Dan itu benar. Termasuk kita ini sebetulnya berpuasa dan berbagai macam ibadah yang lain, harusnya kita bisa mengambil pesan apa yang harusnya kita petik di samping pahala yang sudah Allah janjikan. Dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak ada kezaliman, balasannya berlipat ganda. Tapi penting juga kita mendapatkan faedah yang
nyata yang kita rasakan faedahnya sekarang. Para ulama banyak sekali menyebutkan dengan istilah maqasidus syariah atau faidah-faidah. Kenapa syariat ini, itu dan seterusnya. Di antaranya umpamanya puasa ini disebutkan di antara faedahnya itu adalah melatih orang untuk betul-betul ikhlas dan betul-betul merasakan muraqabatullah atau yang disebut dengan ihsan. Rahasianya di mana? Karena orang berpuasa itu hakikatnya ibadah yang disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tidak ada orang tahu kecuali dirinya dan Allah. Hakikatnya orang kalau berpuasa itu, kita ngaku berpuasa atau tidak ngaku ya sebetulnya ya bisa saja kita pura-pura puasa atau pura-pura tidak puasa, terserah. Tapi hakikatnya apakah benar-benar si fulan ini puasa atau tidak itu adalah rahasia antara dia dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menganggap bahwa ibadah puasa itu ibadah khusus yang beda dengan ibadah-ibadah lain. Makanya dalam hadis qudsi kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kullu amal ibn Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah SWT, setiap anak Adam ini amalnya itu sudah baginya, sudah ditentukan ketentuannya begini-begini, pahalanya sudah disebutkan. Kecuali puasa, tetap menjadi rahasia sampai kapanpun. Kecuali puasa, karena puasa itu hanya untukku. Dan saya yang akan menentukan bagaimana balasannya, nilainya. Si fulan puasanya si fulan dengan ini beda-beda. Makanya ada puasanya am, ada puasa khos, ada khosul khos, ya kan disebutkan oleh para ahli ilmu itu. Ya karena memang bahwa orang yang berpuasa itu sedang dilatih bagaimana sebetulnya dalam beribadah itu satu harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ada harapan pengen dapat pahala dan rahmat dari Allah, ya nggak usah puasa aja gitu. Karena kan juga banyak orang nggak puasa, jualan takjil laris banget tuh panjang, tapi malah pada nggak puasa, ya kan? Ada ya, insya Allah tidak semua ya. Kalau di sini insya Allah semua puasa, tapi maksudnya banyak orang. Nah, ini artinya kita sedang dilatih bagaimana kita selalu di dalam beribadah itu seperti orang berpuasa. Hendaknya ibadah puasa ini terus menginspirasi dan menular kepada semua ibadah kita. Harusnya semua ibadah kita itu pun begitu, merasakan bahwa kita melakukannya itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan ya, keikhlasan yang dilatih dengan kita berpuasa. Karena apa? Karena ya kita merasa sedang ya semua yang menilai Allah ya. Makanya orang yang disebut dengan ihsan itu kan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apabila engkau beribadah kepada Allah, engkau merasakan bahwa Allah itu sedang memperhatikanmu. Walaupun kau tidak akan bisa melihat Allah sedang memperhatikanmu, tapi yakin. Walaupun kau tidak pernah melihat Allah, tapi yakinlah Allah sedang memperhatikan. Pesan yang lain dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ya, agar kita ini memprioritaskan hal-hal yang sifatnya rohani, maknawi. Kita udah 11 bulan seolah-olah sudahlah kita mau makan, mau minum, mau apa, berbagai macam hal itu yang sifatnya fisik materi untuk memenuhi kebutuhan fisik kita cukuplah. Tapi ketika di bulan Ramadan ini kita diingatkan, dilatihlah jangan memperturutkan kebutuhan fisik saja. Kepengen minum langsung minum, pengen makan langsung, bukan. Ini ada saatnya kita dilatih. Bahwa hakikatnya nanti ini nggak kalah penting adalah memperhatikan apa? Konsumsi batin. Selama Ramadan itu kita dilatih untuk memaksimalkan memberi konsumsi spiritual kita. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini yang lebih prioritas itu adalah kehidupan ruh.
Kalau jasmaninya kan nanti kalau sudah meninggal, udah kita kembali. Minha khalaqnakum fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fisik ini kan semua dari bumi, nanti akan kembali ke bumi, sudah selesai. Tapi roh kita ini terus. Justru semua amal-amal kita ini nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Kalau baik itu yang menerima balasannya juga ruh. Kalau jahat juga ruh yang akan menerima. Nah, sehingga dengan kita dilatih dengan berpuasa ini supaya kita jangan lagi terkekang atau kita akhirnya terperdaya oleh jasmani kita, tapi kita dilatih bagaimana untuk membebaskan diri dari keinginan-keinginan fisik, keinginan nafsu, keinginan lahiriah, untuk memprioritaskan, memperhatikan keinginan batinnya. Dan ini penting supaya kita semua itu diingatkan hakikatnya itu ya, hidup ini, diri kita itu bukan hanya terdiri dari fisik yang kita penuhi dengan berbagai macam kesenangan materi, tapi ada ruh, ada jiwa. Yang sebetulnya itu kita lebih penting ya, yang menentukan bagaimana nasib kita pada kehidupan yang akan datang. Yang terakhir, yang ketiga, sebetulnya dengan kita berpuasa sedang diingatkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Makanya para ulama menyebutkan puasa ini ibadah sirriyah tapi yang berfaedah ijtimaiyah. Kenapa? Karena ibadah ini sifatnya sirriyah, rahasia antara dia dengan Allah. Sirrun, antara seorang hamba dengan Tuhan. Tapi dia itu berbuah, bernilai ijtimaiyah, berdampak kepada hal-hal yang sifatnya sosial. Artinya apa? Ya, karena kita harusnya dengan berpuasa ini merasakan betapa nikmatnya ketika kita dalam kondisi terpenuhi, pengen makan ada, pengen minum ada, tapi ketika lapar, kata Ibnu Qayyim, orang itu nggak akan tahu hakikat sesuatu sebelum dia merasakan sebaliknya. Kita merasa bagaimana makanan kenyang, tenang, enak itu karena kita merasakan ketika kita lapar. Makanya Rasulullah SAW itu ya, bagaimana ketika di bulan Ramadan itu digambarkan, karena betul-betul bisa menghayati orang bagaimana ketika dalam kondisi lapar dia akan peduli kepada orang lain. Kalau kita lapar sengaja karena lagi puasa, bukan karena nggak ada makanan, tapi mungkin sebagian saudara kita lapar haus karena memang nggak ada. Mereka saudara kita yang di beberapa belahan bumi yang sampai sekarang, nah itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita juga peduli kepada yang lain. Makanya Rasulullah SAW digambarkan karena sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajmadu ma yakunu fi Ramadan hina yudarisuhu al-Qur'an. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan saat yang paling dermawan itu adalah di bulan Ramadan ketika diajak tadarus oleh Jibril membaca Al-Quran. Yang digambarkan kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus, karihil mursalah. Para ulama mengartikan kayak angin yang berhembus itu adalah karena kedermawanan Nabi itu dengan ciri-ciri kayak angin, menghembus merata kemana-mana, menyebar begitu banyak, dirasakan nikmat seperti angin yang semilir. Begitulah ya. Jadi mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini, puasanya dan berbagai macam aktivitas yang lain ini bukan sekedar, insyaallah mudah-mudahan pahala yang Allah akan berikan kepada kita, balasan yang berlipat ganda, tapi kita bisa memetik pesan-pesan apa yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya. Dan ukuran kebaikan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, dan itulah yang menjadi tujuan dari ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.